Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sakti, NPM 10003163088 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan memaparkan artikel ilmiah saya dengan judul Kajian Kelayakan Pengembangan Industri Pertanian Vertikal Komoditas Sayuran di Kota Cimahi. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi semakin pesat akibat perkotaan yang dihadapkan dengan permasalahan, menuntut kota untuk terus memberikan rasa aman, nyaman, sehat, dan efisien. Perkotaan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan ketersediaan lahan yang semakin menurun, daya tampung dan daya dukung pun semakin menurun. Hal tersebut menjadi disrupsi agar pembangunan lebih berkelanjutan. Kota Cimahi dengan luas 40,37 km persegi memiliki tantangan karena luas kota yang sempit sehingga pembangunan harus efisien. Industri merupakan leading sektor untuk perekonomian di Kota Cimahi. Namun, di sisi lain, kemunduran sektor industri besar karena sumber daya pendukung yakni keterbatasan air sehingga produksi harus dibatasi. Di mana dimuat dalam RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022, industri yang dikembangkan di masa mendatang yakni industri dengan pemanfaatan air terbatas. Di samping itu, konsep bisnis model industri pertanian vertikal menggunakan sistem Control Environment Agriculture yang menawarkan pertanian dengan air yang lebih sedikit, lahan yang lebih sedikit, produksi yang lebih sehat, lebih produktif, dan berkelanjutan. Hal tersebut bisa menjadi salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan pengembangan industri di Kota Cimahi dan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan seperti yang dimuat dalam RPJMD dan RPJPD. Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Kota Cimahi adanya komunitas yang bernama Cimahi Hydroponic Community. Hal tersebut menandakan adanya perkembangan inovasi perkotaan dalam pertanian perkotaan. Hasil proyeksi BPS pada tahun 2035 menyebutkan urbanisasi di Jawa Barat mencapai 89,3%. Hal tersebut menjadi potensi pasar ke depannya apabila inovasi perkotaan ini terus didukung. Maka diambillah rumusan masalah, yakni bagaimana kelayakan secara finansial konsep industri pertanian vertikal untuk dikembangkan di Kota Cimahi. Sedangkan untuk tujuannya, mengetahui kelayakan konsep industri pertanian vertikal dari segi finansial untuk dikembangkan di Kota Cimahi. Landasan teori yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Dalam hal ini, undang-undang menyebutkan bahwasannya proses penelitian merupakan hal yang harus dilakukan apabila adanya teknologi baru untuk dikembangkan di suatu daerah. Selanjutnya dari Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi 2017-2022 menyebutkan bahwa ada kemunduran sektor industri besar yang diakibatkan faktor sumber daya pendukung industri yang terus mengalami penurunan seperti ketersediaan air, tuntunan upah untuk ditingkatkan, dan keterbatasan energi. Selanjutnya, Perda Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2018 yakni RPJMD Kota Cimahi 2017-2022. Di sini menyebutkan faktor kemunduran sektor industri besar adalah sumber daya pendukung industri yang terus mengalami penurunan, salah satunya ketersediaan air. Upaya yang dimuat dalam mendorong industri yakni industri yang dikembangkan di masa mendatang adalah industri dengan pemanfaatan air yang lebih terbatas. Pengembangan industri pertanian vertikal menjadi salah satu jawaban karena pemanfaatan air untuk produksinya yang lebih sedikit dibandingkan dengan pertanian konvensional. Selanjutnya, gambaran desain dan biaya industri pertanian vertikal dapat dilihat dalam tayangan berikut. Dapat dilihat jumlah investasi awal yang dikeluarkan untuk pembangunan suatu pertanian vertikal yakni sebesar 281.073.959.897 rupiah. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Analisis kelayakan finansial. Analisis ini menggunakan umur investasi selama 20 tahun, di mana terdapat 4 skenario yang dapat dilihat dalam tayangan yang menggunakan 3 jenis sayuran. Yang pertama sayuran kampung, selada keriting, dan yang terakhir baby romaine. Dari hasil analisis pendapatan dapat dilihat baby romaine merupakan jenis sayuran yang memberikan keuntungan yang besar, disusul oleh selada keriting, dan untuk kangkung mengalami kerugian. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan industri pertanian vertikal ini dikhususkan untuk kalangan menengah ke atas dengan harga sayuran yang cukup mahal.
Yang selanjutnya untuk NPV, BCR, IRR, dan ROI memperlihatkan bahwa investasi ini layak. Sedangkan untuk payback period dengan jenis sayuran selada keriting memperlihatkan pengembalian selama 10 tahun, 3 bulan, 29 hari. Dan untuk jenis sayuran baby romaine selama 8 tahun, 2 bulan, 12 hari. Dapat dilihat dalam tayangan tabel analisis NPV. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan industri pertanian vertikal di Kota Cimahi layak untuk dilaksanakan berdasarkan finansial. Dengan pangsa pasar untuk kalangan menengah ke atas, di mana terbukti dengan ROI selada keriting sebesar 7,16%, sedangkan ROI baby romaine sebesar 59,16%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemilihan sayuran western dengan harga yang lebih mahal memberikan keuntungan yang besar. Sekian dan terima kasih.